ceritanya itu kan Mbah Suro Sentiko ditangkap oleh kolonial Belanda itu tahun 1907. Kemudian dibuang ke Ndigul sampai dibuang lagi ke Sawah Lunto, meninggal tahun 1914. Kemudian diteruskan Mbah Suro Kidin, anak menantunya, itu sampai tahun 1942 beliau meninggal. Dan diteruskan ke generasi ketiga yang kelahiran desa Tapelan, Kecamatan Ngerau, Bojonegoro ini, namanya Mbah Suro Kartokamidin. Beliau meninggal tahun 86. Kemudian diteruskan Mbah Harjo Karti ini yang di Dusun Jepang Desa Margomulyo ini sampai saat ini. Ngenteni Bambang awake. Nggih. Nggih kali ngobrol kali panjenengan mboten napa-napa. Lho, mawi ngapunten, mawi Bapak putra pinter, Pak? Kula. Nggih. 7. Mas Bambang nomor Pak Bambang nomor. Ragil. Oh, Pak Bambang Ragil. Nomor 7. Ajaran Samin itu adalah ajaran keikhlasan, dalam artian tidak ada paksaan. Meskipun dari keluarga atau dari putra, dari seorang tokoh, tetapi tidak bisa meneruskan, ya monggo saja. Dari orang tua tidak ada paksaan, tetapi orang tua punya kewajiban memberikan pitutur tersebut ke anak cucunya. Jadi kenapa sampai saat ini masih ada, ya karena itu memang orang tua tidak ada paksaan. Kemudian sebaliknya, seandainya ada dari luar menganggap Samin itu ajarannya baik, ya ingin ikut melestarikan, ya monggo, kita terbuka. Kalau secara garis besarnya untuk pitutur Mbah Suro Sentiko ke generasi anak cucu, yaitu lagu jujur, sabar, trokal, trimo. Nah, dari 4 ini kan ada urutannya jujur sebagai modal awal kita, semuanya punya sifat itu jujur. Terus sabar, dalam menghadapi apapun kita harus didasari dengan rasa kesabaran, penuh kesabaran, tidak boleh gerusa-gerusu kan, gitu. Tapi tidak cukup dengan bersabar, kita harus berusaha, trokal gitu. Trokal itu yaitu usaha yang sungguh-sungguh. Kalau kita sudah bersabar, sudah berusaha, dan di akhirnya kan harus kita nerimo, ikhlas. Kemudian ada pitutur lagi, ora oleh drengki serai dahwan kemarin pek pinek barang liyan. Jadi tidak boleh nakal, tidak boleh saling mencela, tidak boleh dahwan ini suka maidu kan gitu. Kemarin itu milik barang orang lain, iri dengki itu tadi. Pek pinek barang liyan, tidak boleh mengambil hak milik orang lain. Kemudian ada ojo waton ngomong sing waton. Nah, di situ kita sudah diingatkan bahwa kita kalau mau berbicara harus kita pikir dulu, jangan asal bicara kan. Bahwa yang kita bicarakan tadi benar atau salah kita pikir lebih dahulu. Kemudian ojo mbedo sepodo padane urip kabeh dulur.
Jadi itu dari kata samin ini ya ojo mbedus padha badane kabeh dulur ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan sesama karena semua itu saudara kita. Dan yang kelima rasa rumangsa. Jadi semisal kalau dicubit orang sakit, maka jangan mencubit orang lain, rasanya sama. Satu desa di Margomulyo itu yang ada komunitas samin, apakah di beberapa dusun atau hanya di Jepang saja sih? Untuk komunitas samin di Margo ini yang paling banyak itu di Jepang nih. Jadi untuk apa namanya yang masih apa ya, mengedepankan adat-adat samin. Tapi cuma di dusun Jepang itu sendiri juga tidak semuanya samin, tidak. Ya, memang desainnya terdiri dari ada 2 RT, Iya. RT 1 sama RT 2, nah itu juga ya tidak lebih dari 70 kakak yang apa namanya untuk komunitas saminnya itu. Kita ngomong spesifik ke dusun Jepang saja karena dengan adanya tugu, kemudian dengan adanya branding bahwa dusun Jepang sebagai kampung komunitas samin di Bojonegoro, itu warga yang lain tidak ada masalah? Alhamdulillah tidak ada. Ya saling welcome saja. Jadi memang itu salah satu potensi yang kita punya. Ya paling tidak warga sendiri juga menyadari. Ketika ngomong tentang samin sendiri itu kan tidak tampak ya. Nah itu bisa dijelaskan itu apa komunitas samin yang ada di sini itu yang mana dan yang seperti apa sih sebenarnya? Nah, kalau yang disebut samin itu kan ya sama-sama. Jadi kita memang semuanya sama dalam artian kita sama-sama orang Jawanya, sama-sama guyub rukun, sama-sama gotong royong kan seperti itu. Kalau yang secara fisiknya dia proses pernikahan memang keluarga samin itu sebelum ada pencatatan nikah di KUK itu harus ada proses pernikahan adat. Di saat proses tasakuran atau resepsi itu kan kita niatnya syukuran. Di kita memang tidak membuat sebuah undangan tertulis kepada sanak saudara. Biasanya kita hanya ngaturi yang sepuh datang rawuh ke punya hajatan menikahkan putrane misalkan seperti itu. Nah, akhirnya kan beliaunya ini apa nggih Tundurto, maksudnya kabar saling ngabar-ngabari kan ngoten. Jadi kita memang tidak membuat undangan tertulis. Kemudian saat pun proses punya hajatan atau syukuran tadi keluarga samin itu tidak menerima sumbangan uang. Dengan tujuan saudara yang tidak punya uang bisa ikut rawuh, ikut mendoakan apa yang menjadi niat yang punya hajat tadi. Tetapi sebaliknya kita keluar mengikuti adat saudara-saudara kita yang non samin tadi, ya kita mengikuti istilahnya menyumbang ngamplopi itu biasa. Tapi kita harus diniati tanpa ada niatan ngutang nih kan itu. Tidak ada niat meminjam kan. Jadi kita tidak mengharap kembalinya uang tersebut kan itu. Itu yang secara fisik beda. Lumawi sumbangan nggak punten mriki kan turine mboten nampi arta to. Nggih. Tapi tetep beto. Lah niku Barang. Nek sumbangan. Nggih.
saupami sing boten nglampahi kados kula. Nggih. Kula saged ngempali mrika. Nggih. Carane mrika pripun? Lah nek carane mriki nek mrika badhe ngempali mriki manut carane mriki. Ngaten. Terus saling menghormati. Nggih. Tata carane piyambak-piyambak. Oh. Ngaten. Nggih. Nek mriko kan mboten nampi arta pas acara turine. Tapi nek beto barang mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Kalih anak, kalih bojo, kalih keluarga, kalih lingkungan tangga teparo niku saged rukun, mesem guyu, gotong royong dados tunggal rukun pun niku bagus kula. Seneng. Nggih. Nggih bakune. Sing nglampahi kalih mboten ngoten niku nek kempalan ten apa jenenge ten warung napa anu ngoten niku nggih mboten nate ngobrol kene niku. Mboten. Iya. Nggih, pami ngobrol-ngobrol nggih ngobrol biasa maksudnya ngoten. Iya, tapi tidak menyinggung tentang hal itu sama. Mboten. Oh iya. Nek mriki Nggih. upami damel emperan ngoten niku. Nggih. Muni tok 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 ngoten nuthuk paku pun sami dugi piyambak mboten sah pados tiyang. Nuwun sewu. Niki saestu. Mboten namung cerita tok niki. Damel dhewe sak pami sak menten iki. Nek ngoten iki kan butuh tiyang kathah. Ngoten niku pami pun kajeng mulai di setel kalih tukang. Nggih. Pun lingkungan pun sami dugi dadak. Ajeng dadi griya kudu pados tiyang nek mriki. Mun ngertos rasa mongsone kiambak-kiambak niku lho. Tau diwangi wong. Jadi yo tau gentenan wong, gentenan bener mati. Lah kula niki jaman riyen tahun 2016 nek kira tumbas kajeng niki perusahaan iki ra gantung lho. Niki kajeng apa? Niku benjing kajeng ngedene niku. Terus blas boten pados dia. Enjingnya tiyang urung dosa. Damel pinter dinten iki. Damel ngedeke. Nggih. Tengah hari badol. Langsung satu. Nggih. Maksudnya kantor ngedeke lho, nek tangi menen iku seminggu. Wah. Karena yang masih tersisa sampai saat ini yang image negatif tentang Samin itu bagian dari sisa-sisa doktrin pemerintahan Belanda. Karena akan memberantas Samin itu juga tidak gampang. Karena Samin tidak ada perlawanan secara fisik, tapi pengikutnya semakin tersebar. Akhirnya pakai doktrin-doktrin yang negatif biar generasi Samin ini malu disebut Samin kan gitu. Dalam perspektif anak muda niku pripun ngoten lho? Generasi penerus ya? Nggih. Apakah mereka juga memiliki kebanggaan? Bangga. Nah, Jadi banggane niku lek kejujuran niku, Pak. terus damel alat niki wae ceritane pripun? Lagi ning YouTube niku. Lah kok mikire ngeten. Lha iki saya tuwek tenagane rekoso terus.
ningali YouTube kok kita rada penak ngono. Tapi niki nembe pinten 50% ini. Oh. Lho internet niku terus mriki sejak tahun pinten mulai ya? Iki kali aku 19. Masters niku ya sing masang napa wifi. Kalau di sini hariannya selain ngelas, berarti utamanya sebenarnya pandenya. Mboten. Niki samben niki ya. Oh, pandene sing jelas. Oh, tanine sing Iki jelas. kali napa? Ngopeni lembu. Tanine jelas nanam napa mawon? Gandung nggih patok. Kalau bertani itu kan memang apa gitu, kita mengolah bumi ini untuk bisa memberikan hasilnya lewat makanan, maksudnya kayak semacam padi, jagung, kedelai dan seterusnya. Jadi kayak kalau samin itu apapun itu harus menghormati bumi, dalam artian apa yang kita minum itu juga dari bumi, apa yang kita makan itu sumbernya juga dari bumi, dan kita berpijak pun di bumi. Makanya kita ya harus menghormati bumi ini. Kenapa disebut bumi aji ya? Bumi ini untuk diajeni kan itu. Yang penting kita bisa apa nggih? Kira-kira dalam artian kita butuhnya sekian, ya kita harus apa nggih? Mengimbangi kan ngoten. Misalnya nanam apa singkong, ada tumpang sarinya itu kan kalau mbah dulu kan contohnya itu kan singkong habis cabut ya harus ditanami lagi kan itu dulu mengajari ke cucu-cucunya gitu. Ternyata supaya yang kita sudah ambil ini suatu saat, kalau saat itu kita ambil langsung ditanami batangnya lagi kan tumbuh lagi. Pengennya tetap ada stok pangan kan seperti itu. Lho maksudnya jenengan nyadeki ambak dugi mriko napa pun enten sing muruk iki? Bakule pun enten muruk. Apa enten bakule? Pinten sakniki? Minane 46 minane duka niki. Oh, 46. Badhe mboten sisak mboten niku. Ngono hitunge iki batine tenagane ki ambak niku. Ya, niku. Mboten gitu. Anu nek jagung nek saged dadi paling-paling niku per kilone niku ya nggih. Niku paling dadi 3 kintal niku. Per kilo napa? Niku kan bijine bibit sing nganu. Oh, bibit sekilo. Nggih. Nggih, dadine 3 kintal. Nggih niku nek dadi. Nek dadi. Dadi nggih kadang 2 kintal nggih. 2 kintal setengah ngoten. Lho mawi taneme jagung kalih pantun pripun? Setahun niku naneme pripun? Tahun niku minimal ping 3 nek saben niku. Oh. Ping 3 ne sing 3 niku sukane mengke gandum. Jadi pantun-pantun gandum nggih. Lah nek teng lahan kering teng ngene perutane niku kan paling gak namung ping kalih, 3 pun kering boten saged ditanemi, Pak. Nggih. Lho nggih nganggur.
hektar. 100 hektar niku lahan dusun. Lahan dusun. Niku perumahan termasuk lahan sawit. Nggih. Oh. Nah niku mila niku masalah pupuk keng kelompok tani niku minim sekali. Nggih. Wow, berarti kados jenengan kebetahan pinten mau? 12 sak. 12 sak, tapi namun namun setengah sak. Terus budi. Akhirnya saya kan tetap betul sakit. Nggih, akhirnya tetap dados anu nggih, napa jenenge? Nggih kira nggih. Kira. Niku mboten kira Pak niku. Mboten enten. Mboten enten. Itu enten. Bareng enten niku. Mangga. Nggih. Dados sing ingkang 11 sak tumbas kiambak. Nggih pados teng Jawi. Pados teng Jawi. Nah, terus ketika ngomong soal harga, Pak, niki regi pupuk sakniki jenengan tumbase pinten? Mundake pinten ngoten niku? Kula tumbase teng Jawi niku pun ka 100. Terus regine jagung sakniki? Regine jagung 4,5. Jawi. Kalau rumiyin pasti 300, dugi pinten? 300 namun dugi ka 1.000. Nggih ka 1.000. Sempet gagal nggih. Nggih, 300 niku. Berarti sakniki niku dari segi pendapatan niku hasil niku menurun nggih. Nggih, menurun. Wadah berarti. Lah 200. Sakit katae, Pak. Terus niku awet tahun lajeng. Nggih. Lajeng niku petani mriki niku rusak. Rusake niku. Rusak. Dalam arti nanam jagung labuh niku kathah putih. Gule niku. Guli. Nggih. Berarti ternyata mboten wonten. Oh, nggih. Terus malih niki nanam saged sae. Pupuk digunakne. Pupuk Jawi niku kasatos. Nggih. Terus pundi? Nggih. Terus padahal niki tanah niki. Nggih, leres Pak. Nah awake dhewe niki isane dibantu karo perhutani. Pomo ora dibantu karo perhutani lah. Napa bisa ketemangan? Kalau nyadran itu kan di lain daerah juga ada yang mengatakan itu sedekah bumi atau bersih dusun, itu sebenarnya sama. Jadi dalam 1 tahun itu kita adakan tasakuran lewat acara nyadran itu, yaitu ucapan terima kasih akan hasil bumi setelah panen raya, setelah panen semua warga dusun setelah panen raya ini mengadakan proses nyadran. Nah, kalau nyadran masing-masing dusun memang punya hari-hari tertentu, ya memang itu hari itu terus kan. Di Senen Pon ini warga ngumpul di rumah Pak Kasun membawa jajanan yang dimasak tadi untuk tasakuran, diwujubni dalam satu dusun. Bahwa itu diwujubkan untuk mensyukuri hasil bumi itu.
itu untuk di Indonesia meskipun masalah besar bahkan menjadi luar biasa. Kita adakan proses syukuran makan-makan. Jadi kita mengundang saudara luar dusun untuk rawuh ke dusun Jepang ini untuk diaturi dahar. Jadi satu dusun itu warga masak-masak di hari Minggu Pahing tadi. Jadi misalkan jenengan rawuh ke sini diaturi dahar. Nah, misalkan pindah lagi juga suganya juga sama, tergantung kemampuan perutnya kan gitu. Iya. Nah, kalau jajanan itu bermacam-macam sesuai kemampuan warga. Ada yang masak ibaratnya masak lontong, ada masak soto dan masak rawon, itu kan beda-beda sesuai kemampuan lah. Itu nyadrannya lah. Yang orang yang datang rawuh diaturi dahar tadi itu dinamakan gemblang. Biasanya ayo gemblang Jepang kan, misalnya ayo gemblang di Jatiroto contohnya semisal itu. Nah, gemblang itu kan bisa diartikan gembelake sanak kadang. Nah, gembelake sanak kadang itu kan ingin menguatkan tali silaturahmi, menguatkan persaudaraan. Karena apa? Dengan cara gemblang tadi, orang yang luar dusun rawuh disuguhi daharan, terus didahar bareng-bareng sambil ngobrol, itu kan akan mempererat kekeluargaan. Dalam rangka mensyukuri hasil panen toh niki. Nggih. Nah, wis taun sepidak, ya tahun jadi syukuri ngaten iki. Makan masane ki sono desa, napa hasilnya ngaten iki. nggih. Kita kamu maknanya pun sah tumun gemblang. Menunggu masak kiyate ya. Oh nggih. Kita sudah ikut gemblang. Jadi kalau di sini wajib harus ikut makan. Nggih, nggih, sak kiyate mawon. Kiyate. Nggih. Secukupnya, semampunya makan. Tapi harus wajib makan ya Bu ya. Nggih, umur mriki.
semut anu ten sabit nggih. Nggih ngurusi sawah, jagung. Lah pripun Pak nek tiyang tani niku nggih sama-sama kali tiyang daler lah mungkin nek boten ngoten nggih boten sekap. Oh. Nah, sing pengen kula tangleni niku napa panen niki kalih tahun wingi sae pundi? Nggih sae niki Pak anu timbang labuan to. Oh. Lah gara-garane napa kok sae sak niki? Lah putih ngoten ndek labuh kok gandune. Oh, gandume putih niku. Nggih. Gule niku. Nggih, gule ngoten niku belang-belang. Oh. Teng ngoten niku nggih kok di. Jawa nggih kirang. Jawa nggih tesih kirang. Jawa kathah nggih. Nggih lagi lumayan. Bu. Lah tahun wingi kan gule, panennya berarti boten sae. Nggih, boten sae Pak nggih. Boten panen malah. Panen ngoten nggih boten mulih nek modale. Lah labuh nggih pun saniki nggih pun awis. Lho, Ubate awis. Nyadran iki kan nyukuri hasil panen. Lah nek panen elek ya tetep enten nyadran. Nek tetep Pak. Kok wis tahun pindah. Ya tetep nyadran. Lah iki. Nyala niku. Anu derek gemblang niki, Bu. Lagi sama. Segere nek kali es enak nih gitu. Iya. Nah, Kondi. Lebar puji. minumnya harus seperti ini. Nggih, nggih Pak, nggih. Nggih kok ada gelas ini. Benten. Kalau gelas apa benten? Benten wah, segere niku. Dari ki wong kula pun 3 lho. Ya nggih. Wong sampeyan 3. Lah nggih sak Jepang kuwi jenengan pungis dol ya. Lah makane niku. Bensin nase kok bensin. Ya. Oh, jih matur nuwun. Dan ini makan kita yang keempat. Mun tetangga mah bola.